Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan bercerita tentang kisah seseorang yang luar biasa banget, yaitu kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, nah untuk bab pertama ini kita mulai dengan bab yang judulnya Tahun Gajah. Adik-adik, nih adik-adik, nenek moyang Rasulullah SAW yang paling utama tahu nggak siapa? Nah, nenek moyang Rasulullah SAW yang paling utama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan putranya siapa? Yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Adik-adik, jangan lupa ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istrinya Bunda Hajar di tengah padang yang tandus. Adik-adik, begitu awalnya. Nah, saat itu Bunda Hajar bersama bayinya yaitu Ismail ditinggalkan di tengah padang tandus itu. Adik-adik, sepeninggal suaminya, Bunda Hajar bingung kan adik-adik, nggak ada airnya, sudah habis, makanan sudah habis. Maka Bunda Hajar lari di adik-adik mencari air. Larinya kemana? Larinya ke Bukit Safa, lalu tidak ketemu air. Kemudian beliau lari ke Bukit Marwa. Begitu terus lari bolak-balik sampai 7 kali adik-adik untuk mencari mata air, tetapi tidak ketemu juga. Hanya saja untung Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan air di bawah kaki Nabi Ismail yang masih bayi. Adik-adik, jadi dari bawah kakinya Nabi Ismail yang sedang menangis karena kehausan muncul mata air adik-adik. Kemudian Bunda Hajar sangat bersyukur, sangat bergembira melihat mata air tersebut, sehingga beliau berkata zam-zami, zam-zami. Akhirnya atau berkumpullah airnya, berkumpul karena ini benar-benar sangat diperlukan. Akhirnya mata air ini diberi nama Sumur Zam-Zam dan masih ada sampai sekarang, tidak pernah habis adik-adik, letaknya di kota Mekah. Nah, maka padang tandus tadi tempat Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan bayinya Ismail kemudian berkembang menjadi kota Mekah. Kenapa bisa berkembang? Karena ada mata air. Tadinya kan cuma Bunda Hajar sama Ismail sendiri adik-adik, tetapi karena ada air, ketika lewat kafilah atau rombongan pedagang adik-adik, lewat situ yang tadinya mereka tidak pernah berhenti karena ada mata air, akhirnya mereka berhenti, tinggal di situ, minta izin pada Bunda Hajar, boleh nggak Bu kita tinggal di sini, nanti kita kasih deh Ibu segala kebutuhannya, makan, kemudian barang-barang yang lain. Nah, akhirnya karena dibolehkan, kemudian tempat itu berkembang menjadi sebuah kota, yaitu kota suci yang umat Islam yang pertama, yaitu kota suci Mekah adik-adik. Nah, itu kisah tentang nenek moyang Nabi Muhammad SAW yang paling utama, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah adik-adik, pengen tahu tidak kisah nenek moyang Rasulullah yang lain? Ya, kakak ceritakan ya. Kisah nenek moyang Rasulullah yang lain tentu saja lewat putra putri Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail yang kemudian tumbuh besar adik-adik menikah dengan seorang wanita dari suku Bani Jurhum adik-adik, dan mempunyai 12 orang putra dan putri. Inilah nenek moyang suku Quraisy adik-adik. Nah, Nabi Muhammad SAW termasuk dari suku Quraisy ini. Bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kemudian membangun Ka'bah. Jadi saat itu Ka'bah belum ada adik-adik. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
membangun. Ketika Nabi Ismail sudah mulai agak besar, sudah bisa mulai bekerja, Nabi Ibrahim datang mengunjungi mereka dan membangun Ka'bah di Mekah adik-adik. Nah, itulah asal mula nenek moyang Nabi Muhammad ketika Nabi Ismail menikah dengan suku Bani Jurhum, mempunyai 12 anak laki-laki dan perempuan, dan mereka adalah cikal bakal suku Quraisy adik-adik ya. Kemudian ada lagi nih nenek moyang Nabi Muhammad SAW yang perlu diketahui, namanya Qusay bin Kilab, yang lahir pada tahun, yang hidup pada tahun sekitar 400 Masehi adik-adik. Nah, Qusay bin Kilab ini tentu saja keturunan dari Nabi Ismail melalui 12 anaknya itu yang tadi ya. Qusay bin Kilab adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW yang kelima adik-adik. Dengan perintah Qusay bin Kilab ini, orang-orang Quraisy membangun rumah di sekitar Ka'bah. Tadinya rumahnya agak jauh-jauh, nggak mau deket-deket sama tempat suci, takut mengotori. Tapi berkat perintah Qusay, justru harus dekat biar tanah sucinya bisa terlindung, kita bisa beribadah dengan dekat. Kemudian Qusay adalah orang pertama yang mewajibkan bagi penduduk Mekah, kota tempat dia tinggal itu yang baru berkembang itu, untuk menyediakan makanan bagi para peziarah. Jadi orang-orang dari luar Mekah, dari tempat-tempat yang jauh adik-adik, dari Yaman, dari utara, dari timur itu pada datang, dari pedalaman pada datang ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah dan beribadah di Ka'bah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu beribadah haji adik-adik, mengelilingi Ka'bah, tawaf kayak gitu. Nah, ketika orang-orang itu datang pada musim haji maupun bukan musim haji, yaitu Qusay lah yang pertama kali mewajibkan penduduk Mekah untuk menyediakan makanan bagi para tamu-tamunya ini adik-adik, sehingga makin banyaklah datang peziarah dari segala penjuru untuk mengunjungi Ka'bah adik-adik. Nah, itu nenek moyang Rasulullah yang setelah keturunan Nabi Ismail. Setelah itu siapa lagi? Setelah itu Hashim yang hidup pada tahun 464 Masehi adik-adik. Nah, Hashim adalah ayah dari kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu ayahnya Abdul Muttalib adik-adik. Nah, Hashim ini terkenal sangat dermawan. Suatu ketika di musim kemarau, penduduk Mekah itu sangat risau adik-adik karena kekurangan makanan. Maklum di sana mereka tidak punya pertanian, kemudian peternakan juga karena rumputnya mengering jadi susah berkembang. Jadi makanan susah, maka saat kerisauan itu semua sedang memuncak, hilang adik-adik karena Hashim datang membawa persediaan makanan yang mereka butuhkan. Sejak itulah Hashim menjadi sangat terkenal di sana adik-adik dan dianggap menjadi pemimpin. Bukan itu saja jasa Hashim ternyata adik-adik, dia juga mengatur perjalanan dagang adik-adik orang-orang Mekah, karena orang-orang Mekah hidupnya dari berdagang adik-adik. Di tempat pertanian tidak ada, peternakan juga tidak terlalu bagus, maka mereka hidup dari berdagang. Nah, diaturlah perdagangan orang Mekah ini oleh Hashim adik-adik, yaitu ayahnya dari kakek Nabi Muhammad SAW ini. Di musim dingin adik-adik diatur sama Hashim perjalanannya ke Yaman di selatan yang tempatnya panas. Tapi di musim panas diaturlah orang-orang Mekah pergi berdagangnya ke Syam di utara, ke Syria, ke Palestina, ke Lebanon ya, ke Yordania yang sejuk adik-adik. Nah, itu nenek moyang Rasulullah SAW. Di bawah kepemimpinan Hashim, kota Mekah berkembang kuat, makmur, dan mempunyai kedudukan penting di Jazirah Arabia adik-adik. Nah, setelah itu kita lihat lagi nenek moyang Rasulullah yang berikutnya, yaitu tak lain adalah Muttalib dan Abdul Muttalib. Setelah Hashim meninggal adik-adik, ia digantikan oleh adiknya namanya Muttalib adik-adik. Tetapi Hashim ini ternyata diketahui mempunyai anak bernama Syaibah yang tinggal di Yastrib. Nanti Yastrib ini namanya Madinah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib adik-adik. Tapi dulu namanya Yastrib. Nah, maka Muttalib adiknya Hashim ini karena kakaknya sudah meninggal, menjemput keponakannya di Yastrib. Nah, di Mekah keponakannya yang namanya Syaibah ini kemudian dikenal dengan nama Abdul Muttalib adik-adik. Nah, dia dikenal dengan sebagai kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik,
ada kisah menggali sumur Zam-Zam adik-adik. Jadi ini adalah bagian dari kisah nenek moyang Rasulullah SAW ya adik-adik. Abdul Muthalib kemudian menjadi pemimpin Quraisy adik-adik, pemimpin Quraisy yang sangat terkenal. Ia mengurus pembagian air dan makanan kepada para penduduk Mekah. Salah satu jasa besar Abdul Muthalib adalah menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah lama hilang. Jadi setelah masanya Nabi Ismail itu sumur Zam-Zam kemudian berapa waktu kemudian sempat hilang karena tertutup pasir, tanah, dan yang diakibatkan badai dan banjir dan sebagainya adik-adik. Tetapi kemudian oleh Abdul Muthalib ditemukan kembali, dan ini adalah jasa Abdul Muthalib yang sangat besar buat penduduk Mekah. Kemudian kita lanjut ke kisah ketika ada peristiwa besar ketika Nabi Muhammad SAW mau lahir adik-adik. Nah, peristiwanya di tahun 570 Masehi, atau ada juga yang bilang tahun 571 Masehi adik-adik. Tahun ini dikenal dengan tahun gajah. Kok bisa tahun kelahiran Nabi Muhammad ini? Karena Nabi Muhammad lahir di tahun ini adik-adik, itu disebut dengan tahun gajah. Karena ada dua peristiwa penting tahun itu, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah terjadinya serangan pasukan bergajah dari negeri Yaman di selatan adik-adik yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram. Dan yang kedua, lahirnya Nabi Muhammad SAW adik-adik. Nah, serangan Abraha ini bertujuan menghancurkan Ka'bah adik-adik. Kenapa Ka'bah dihancurkan? Karena Abraha ingin agar orang Arab tidak datang mengunjungi Ka'bah terus, tetapi juga pergi ke Yaman. Karena kalau mereka mengunjungi Yaman, maka orang-orang Yaman hidupnya jadi makmur karena mereka datang berdagang, berjual beli dan sebagainya. Maka dia ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi akhirnya dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Begini adik-adik. Nah, Abraha al-Ashram ini sebetulnya bukan asli orang Yaman, tetapi orang Afrika dari negeri Habasyah yang datang menyeberang ke Yaman dan menjadi gubernur di sana. Gubernur orang-orang yang beragama Kristen adik-adik. Nah, atau agama Nasrani waktu itu ya namanya. Nah, Abraha ini nggak habis pikir kenapa sih orang-orang Arab setiap tahun datang mengunjungi Ka'bah, padahal Ka'bah itu cuma bangunan kotak warnanya hitam dari batu yang sangat sederhana adik-adik. Maka untuk menandingi Ka'bah, dia membangun sebuah rumah suci indah yang berbentuk gereja dengan dinding yang disepuh emas. Wah, keren banget adik-adik. Abraha berharap orang-orang Arab dapat mengunjungi rumah sucinya dan melupakan Ka'bah. Tetapi adik-adik, Abraha salah sangka karena usahanya tidak berhasil adik-adik. Orang-orang Arab tetap saja mengunjungi Ka'bah karena mereka menganggap Ka'bah adalah rumah ibadah yang sudah lama dibangun dari nenek moyang mereka. Ini adalah tradisi mereka, ini adalah agama mereka, jadi tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Maka Abraha pun marah adik-adik. Oh, tak ada jalan lain, kata Abraha. Ka'bah harus dihancurkan sekalian, gitu katanya. Nah, seluruh jazirah Arab pun gemetar adik-adik, gentar ketika pasukan Abraha datang. Kenapa? Karena Abraha pasukannya menunggangi banyak gajah perang adik-adik. Nah, gajah-gajah ini sulit dilawan, apalagi penduduk Arab waktu itu tidak memiliki pasukan yang bisa menandingi mereka. Bayangkan kalau zaman sekarang itu datang pasukan tank dan pasukan yang diserang tidak punya apa-apa untuk melawannya adik-adik. Maka walaupun beberapa kabilah Arab berusaha melawan adik-adik, tapi percuma. Rasanya seperti menahan gempa bumi adik-adik, percuma melawan pasukan gajah ini. Nah, Abdul Muthalib sang pemimpin Mekah itu juga merasa kayaknya percuma melawan, maka ia tidak menempuh jalan depan. Bersama para penduduk Mekah, ia menemui Abraha untuk berunding, namun tidak berhasil. Abraha tetap ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muthalib pun pulang dan meminta penduduk Mekah menyingkir ke bukit-bukit di sekeliling Mekah adik-adik. Maka Abraha pun menyerang. Sebetulnya Abraha tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Tuhan, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia sombong, diserang juga Ka'bah. Maka mendadak muncullah burung-burung ababil adik-adik sebelum Ka'bah itu sempat dijamah oleh pasukan bergajah. Nah, burung-burung ababil ini melempari pasukan
gajah itu dengan kerikil-kerikil panas adik-adik yang dikatakan berasal dari neraka. Maka Abraha dan pasukannya pun hancur adik-adik. Kisah ini adik-adik bisa baca dalam surat Al-Fil atau surat gajah. Nah, sejak saat itu makin yakinlah penduduk Arab bahwa Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja adik-adik, walaupun tahu Ka'bah ini milik Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap menaruh banyak sekali berhala di sekeliling Ka'bah sampai beratus-ratus banyak. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya ya.